Laki-laki ini sangat pandai bermain. Mengambil tangga dan berjalan ke arah patung Putri Duyung. Verifikasi dimulai. Mendapatkan kesimpulan dan pria itu panik. Penonton terkejut melihatnya. Ditambah amarah di mata manusia perunggu itu. Sehingga dia benar-benar keluar dari sana. Sama sekali tidak bisa menjelaskan. Pria itu bergegas bertindak tenang. Hanya bisa meninggalkan tempat tersebut. Dan kembali ke pantai, rasa barusan masih bergema di pikirannya. Tetapi di saat itu, di depan berjalan seorang wanita cantik. Dan menamparnya. Tetapi Awei kebingungan. Sang adik juga merasa tidak adil. Tiba-tiba Xiao Mei mengatakan. Kedua orang pun mengerti. Kemudian Xiao Mei memulai bertanya. Awei pun berpura-pura tidak tahu. Setelah Xiao Mei dengar, dengan sangat gembira memutar kepala dan mengatakan ke rekannya. Ini terlalu sederhana. Tetapi ketika Xiao Mei itu menoleh. Betapa sederhananya ini. Satu kata murni. Selanjutnya, kedua orang memiliki beberapa pertemuan yang indah. Tidak lama percikan cinta pun padam. Tetapi Xiao Mei hamil. Seharusnya adalah suatu hal yang bahagia. Tetapi Awei memaksa Xiao Mei ke rumah sakit untuk aborsi. Sekuat apapun Xiao Mei memohon. Dia mendorong Xiao Mei dengan sekuat tenaga masuk ke ruang operasi. Lalu pun pergi. Tetapi yang aneh adalah, di saat tempat yang tidak terlihat oleh Xiao Mei, Awei berlutut dan menangis sedih. Apakah dia sebenarnya punya kesulitan? Dibesarkan oleh seorang wanita kaya sebenarnya memiliki perasaan yang seperti apa? Mata anak ini penuh dengan rasa jijik. Tetapi wanita kaya ini tidak peduli. Langsung mengeluarkan pakaian mahal. Dalam hitungan detik pun langsung berubah. Lalu pergi bersama wanita kaya itu. Karena kegiatan semalam terlalu kemalaman. Awei terlambat kerja. Dan ketahuan oleh bosnya. Menertawakannya kalau dia itu tidak punya apa-apa. Awei hanya bisa menahannya. Dan di saat itu Xiao Mei muncul. Awei pun kaget. Dengan Xiao Mei datang ke restoran. Xiao Mei meminta pertolongan dari Awei yang pernah meninggalkannya. Ini membutuhkan keberanian yang sangat besar. Tetapi dia tidak bisa apa-apa. Putrinya dipertaruhkan. Dan Awei harus menyelamatkannya. Karena dia adalah ayah dari anak perempuan itu. Rupanya Xiao Mei tidak melakukan aborsi. Awei yang mendengarnya merasa bodoh. Dirinya rupanya mempunyai anak perempuan. Suasana hatinya menjadi lebih rumit. Keesokannya, dia masuk ke rumah sakit bagian anak-anak. Mengintip dari kejauhan. Di saat itu, ada sebuah bola jatuh di kakinya, dan dia jongkok untuk mengambilnya. Tapi tanpa sengaja melihat sekilas kaki gadis itu bergerak. Dan wajah itu persis seperti Xiao Mei. Awei tidak berani mengakuinya. Dia mengembalikan bola itu ke gadis kecil. Dan di saat itu, mendengar suara panggilan itu, membuat Awei bingung dan hanya bisa kabur. Dan ternyata anak gadis itu mengikutinya. Selanjutnya, kedua tangannya tidak berhenti terus menggosok pahanya. Awei sangat gugup. Baru pertama kalinya dia begitu dekat dengan anaknya. Sebelum gadis itu pergi, dia memberikan boneka kesukaannya kepadanya. Saat perjalanan pulang, Awei melihat banyak anak kecil yang mendapat rasa kasih sayang dari sang ayah. Dan dia melewatkan rasa tanggung jawab sebagai ayah tersebut. Ini membuatnya merasa sangat bersalah. Di waktu yang sama dia juga penasaran. Bagaimana anaknya bisa mengenalnya. Beberapa hari kemudian datang sebuah berita, sumsum tulang belakang Awei cocok dengan anaknya. Xiao Mei menangis bahagia. Awei yang menerima berita ini. Tanggal operasi diatur 2 minggu ke depan. Di saat berpisah, Xiao Mei mengatakan ke Awei. Dia akan menghubunginya sehari sebelum operasi, tetapi Awei menolak. Dia mengatakan ke Xiao Mei apapun yang terjadi, dia akan segera datang. Ini adalah rasa cinta seorang ayah ke anak perempuannya. Tetapi yang mereka tidak tahu, konspirasi besar sedang memulai. Pria yang terjatuh di lumuran darah ini bangun. Dia pun berusaha untuk bangun. Sebuah tangan yang penuh darah mengagetkannya. Lalu melihat ke atas, itu adalah mayat seorang wanita. Dia yang kaget pun langsung mundur. Dan di tangannya sudah ada pisau. Dia terengah-engah, sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Di saat dia ingin membangunkan wanita itu, polisi pun datang.
dan dia ditahan. Laki-laki ini adalah Awei. Beberapa jam sebelumnya, di saat Awei keluar dari rumah sakit. Di saat mengetahui berita tentang sumsum tulang belakang itu, dia keluar untuk mencari angin. Sambil memegang boneka pemberian anaknya, senyumnya tidak tertahan lagi. Dan di saat itu juga, ponselnya berdering. Bosnya menyuruhnya untuk ke gudang mencari jam tangan. Sudah mencari setengah jam tetap saja tidak ketemu. Dan setelah pulang, ia mengatakan ke Awei, tamu wanita yang mengaguminya sedang sakit, dan menginginkannya untuk ke sana. Awei pun mengiyakan. Tetapi senyuman bosnya seperti menyembunyikan sesuatu. Awei pun mengetuk rumah pelanggan wanita tersebut. Pintunya tidak dikunci. Awei yang penasaran pun masuk ke dalam. Di saat itu, dari belakang muncul seseorang, dan memukul Awei hingga pingsan. Di saat Awei sudah bangun, badannya sudah berlumuran darah. Di sebelahnya sudah terbaring mayat wanita. Dan tempat itu sudah menjadi tempat kejadian pembunuhan. Menunggu respon Awei, polisi sudah datang menahannya. Dan membawanya ke kantor polisi. Berusaha menjelaskan ke polisi. Tetapi semuanya tidak berguna. Di tempat kejadian hanya menemui sidik jari Awei. Bosnya juga mengakui tidak pernah ketemu Awei. Semua bukti tertuju padanya. Ini seperti kasus pembunuhan yang sudah direncanakan dengan hati-hati. Awei tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Di malam hari, Awei yang tertidur tiba-tiba lehernya dicekik. Untungnya, kekuatan tinggi seni bela dirinya menolongnya. Sebenarnya siapa sih yang begitu kejam, dan ingin membunuhnya? Keesokannya, Awei menuju kejaksaan dengan mobil polisi. Dia berpikir dirinya tidak boleh mati begitu saja. Anaknya masih menunggu pertolongannya. Bagaimana, tiba-tiba mobil polisi itu tertabrak dan terbalik. Kekacauan di jalan. Awei memegang boneka pemberian anaknya. Di saat itu dia memutuskan untuk kabur. Dia harus hidup, harus bertahan hingga waktu anaknya operasi. Dia dengan susah payah merangkak keluar dari mobil polisi, mendirikan motor, dan menghidupkan mesin, dan menyetir pergi. Perjalanan menjadi buronannya pun dimulai. Di saat kantor polisi